Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, sobat Ayo Belajar, kembali lagi dengan saya Arsa Tardiansa. Dan kali ini kita akan membahas lagi kisi-kisi soal tes kemampuan bidang BUMN 2022 Part 2, subbagian manajemen bisnis, pemasaran dan sales. Mau tahu seperti apa? Langsung saja, let's check it out. Soal nomor 12, dalam komunikasi pemasaran, kegiatan pengiriman pesan berupa iklan dinamakan itu yang A ya, sebenarnya sender. Karena untuk encoding itu merupakan perancangan pesan itu nantinya akan dikirim seperti apa kepada si konsumen sampai pada bentuk promosinya seperti apa. Sedangkan untuk decoding itu adalah respon dari si konsumen, apakah merespon baik atau merespon buruk pesan atau iklan yang disampaikan tersebut. Kemudian feedback itu umpan baliknya kepada si pengirim tadi, pengirim pesan di awal kepada sender, seperti itu. Nomor 13, proses manajemen yang dilakukan oleh organisasi untuk berkomunikasi dengan berbagai macam pihak dengan cara menyajikan, mengembangkan, dan mengevaluasi sejumlah pesan kepada berbagai pihak stakeholder merupakan maksud dari itu yang D ya, komunikasi pemasaran. Karena berbicara stakeholder artinya berbagai macam pihak yang terlibat di dalamnya. Sedangkan kalau komunikasi massa itu fokusnya hanya kepada ruang publik atau ranah masyarakat. 14. Salah satu tahapan di mana pembeli mengambil sebuah keputusan untuk menerima atau menolak produk yang sudah dicoba dalam proses adopsi dinamakan tahap yang A, adopsi. Karena adopsi sendiri adalah tahap pengambilan keputusan konsumen apakah mau membeli atau tidak produk tersebut. Sedangkan untuk tahap evaluasi di sini konsumen menilai terlebih dahulu produk tersebut apakah sesuai dengan kebutuhan dia atau tidak. Kesadaran sendiri itu adalah sejauh mana pengetahuan konsumen tentang produk baru tersebut. Sedangkan percobaan adalah konsumen pertama kali mencoba produk baru tersebut. Lalu nantinya akan ada pengambilan keputusan yang disebut dengan tahap adopsi. 15. Salah satu kegiatan dalam promosi penjualan dinamakan itu yang D ya, pertunjukan atau peragaan. Karena untuk yang lainnya itu masuk dalam kegiatan marketing atau kegiatan pemasaran. Nomor 16, silakan dibaca terlebih dahulu. Baik, nomor 16, salah satu bentuk presentasi dan promosi non-pribadi mengenai ide, barang, dan jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu dinamakan, itu jelas yang B ya, periklanan. Karena di sini ada kata dibayar oleh sponsor, kata kuncinya itu. Soal selanjutnya bisa dibaca terlebih dahulu. Untuk soal nomor 17, berikut ini yang merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh humas, yaitu yang A, komunikasi lobbying, korporat, dan konferensi pers. Untuk yang B itu lebih karena tugasnya telemarketing. Soal nomor 18, penyusunan anggaran periklanan untuk produk baru dengan memperhatikan faktor probabilitas dalam setiap keputusan agar produk tersebut tercapai kondisi yang optimal dapat menggunakan metode itu yang B ya, Bayesian. Karena Bayesian di sini adalah metode yang digunakan untuk melihat peluang atau probabilitas di lapangan ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan. Soal selanjutnya, tahapan pertama yang perlu dilakukan manajemen dalam proses perencanaan strategis yaitu jelas yang A, menganalisis situasi bisnis. Karena dalam tahapan-tahapannya yang pertama kita menganalisis terlebih dahulu, kemudian menetapkan tujuan, lalu memilih strategi dan taktiknya. Setelah itu kita bisa mengevaluasi hasilnya bagaimana dan seperti apa. Soal nomor 20, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan, memilih pelanggan sasaran, serta menetapkan bauran pemasaran yang sesuai, merupakan contoh implementasi fungsi perencanaan manajemen dari yang B jelas, strategi. Karena apa yang dipaparkan di soal itu merupakan strategi-strategi fungsi perencanaan manajemen. Nomor 21, salah satu contoh peluang barang atau jasa yang bisa ditawarkan pemasar kepada tahap keluarga sarang penuh 1 yaitu itu yang B ya, makanan bayi dan mainan anak-anak. Karena untuk tahap dalam siklus keluarga itu ada beberapa bagian. Yang pertama tahap muda atau sendiri, kemudian tahap sepasang pengantin baru atau pengantin muda, lalu sarang penuh 1 itu terdiri dari suami istri
dan anak-anak yang masih di bawah 6 tahun. Jadi biasanya kebutuhan yang diperlukan atau barang yang akan dibeli itu alat pencuci, televisi, makanan bayi, obat-obatan, mainan anak-anak. Kemudian ada sarang penuh 2. Itu terdiri dari suami istri dan anak-anaknya yang sudah berumur 6 tahun atau lebih. Lalu sarang penuh 3 itu terdiri dari suami istri dan anak-anak yang sudah besar atau sudah beranjak dewasa. Untuk soal terakhir, itu seperti biasa saya berikan PR kepada kawan-kawan Ayo Belajar, jadi silakan diisi di kolom komentar beserta alasannya. Mungkin itu saja video pembelajaran kita pada kali ini. Jika ada saran, kritik, dan masukannya, silakan sampaikan saja lewat kolom komentar. Dan jika ada salah-salah kata dan penyampaian, saya juga mohon maaf. Sekian dari saya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa berdoa untuk hasil yang terbaik dari tes TKD BUMN kita, dan semoga kedepannya langkah kita dalam perjuangan untuk menuju ke tes kemampuan bidang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like dan share video ini serta nantikan video-video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.